sebelumnya Bu ya, mengganggu waktunya sebentar. Iya. Saya mendapat tugas Bu ya dari CGT Bu ya. Nah tugasnya itu mewawancarai kepala sekolah, jadi saya minta tolong Bu ya. Iya silakan. Nah ini modul yang sekarang saya pelajari tentang pemilihan suatu dilema masalah Bu. Iya. Nah jadi saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara Ibu cara mengatasi masalah yang harus dipilih. Iya. Nah, yang pertama Bu ya, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi masalah itu apakah tergolong bujukan moral atau termasuk dilema etika? Nah, untuk mengidentifikasikan yang nanti bujukan moral atau dilema etika, dilihat dari jika benar lawan benar adalah itu etika, dan jika benar dan salah itu adalah bujukan moral. Itu yang dapat tapi selama ini sampaikan. sudah diterapkan Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi kalau selama ini Bu yang pernah terjadi ya di dalam mengambil keputusan itu bagaimana Bu? Pertama kita mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian kita kumpulkan fakta-fakta atau data-data yang berkaitan dengan masalah tadi. Setelah itu baru kita cari solusinya untuk memberikan pertimbangan apa yang harus kita putuskan. Oh, berarti sudah termasuk langkah-langkahnya itu Bu ya? Iya. Nah, sekarang dari langkah-langkah yang Ibu ambil tadi, apa yang paling efektif Bu dalam penyelesaian masalah pengambilan keputusan? Nah, untuk pengambilan keputusan kita mempelajari dulu apa masalahnya, kapan terjadinya, kemudian siapa saja yang terlibat dalam permasalahan itu. Selanjutnya kita panggil kedua belah pihak untuk mencari konfirmasi mana yang salah dan mana yang benar. Kemudian kita cari solusinya. Berarti saya simpulkan Ibu gali dulu ya masalahnya apa, Iya. kapan, sudah itu siapa Siapa yang saja. terlibat untuk memastikannya konfirmasi dulu ya. Iya. Nah setelah itu baru kita cari Cari solusinya. Nah di dalam melakukan itu Bu ya, tantangan Ibu temukan apa Bu yang selama ini? Salah satu saja Bu, tantangan dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan biasanya kita tidak bermusyawarah kan, Iya. mengambil keputusan secara mendadak. Nah, tetapi ini harus kita lakukan. Untuk mengambil keputusan itu harus kita lakukan dengan cara yang terbaik, yaitu musyawarah. Oh dalam artian tadi mungkin keputusan diminta darurat Bu ya, Darurat. dadakan tadi ya. Kadang-kadang tidak dengan musyawarah dulu. Jadi itu tantangannya Ibu ya. Ya. Nah, sekarang apakah dalam pengambilan keputusan ada siapa saja Bu yang terlibat dalam membantu? Misalnya Ibu sedang dilema mengambil keputusan, pada siapa mungkin Ibu minta tolong? Nah, untuk mengambil keputusan supaya tidak terjadi keputusan yang tidak baik, Iya. maka kita, khususnya saya, berkoordinasi dengan guru-guru. Kemudian jika perlu komite, dan apabila memang dibutuhkan kita akan meminta bantuan dari pengawas ataupun Pak Korbin. Berarti melakukan kolaborasi Bu ya, Iya. dari guru. Kolaborasi dan koordinasi. Nah sekarang Bu ya, dari obrolan kita saat ini Bu ya, Ya. makna apa saja yang Ibu petik dari Makna yang kita petik dari yang kita sampaikan tadi, ataupun pelajaran yang dapat kita petik dari yang apa yang kita rundingkan tadi, yaitu bahwa setiap keputusan harus melalui musyawarah dan mufakat untuk kepentingan bersama. Oh jadi ya Ibu tadi menghindari jangan sampai mengambil keputusan sendiri Bu ya. Iya, iya. Seperti yang menjadi tantangan itu. Jadi sudah saya simpulkan berarti Ibu sudah memahami Bu ya, Iya. yang sudah Ibu lakukan selama ini. Baik Bu, terima kasih itu saja Bu. Ya, sama-sama. Ya Bu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Saya dari CGT Angkatan 7 Bu ya. Saya ada tugas Bu mewawancarai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Jadi saya ingin mengetahui bagaimana cara Ibu dalam mengambil keputusan selama Ibu menjadi kepala sekolah.
Bujukan moral. Waduh, Ibu sudah memahami ternyata Bu ya masalah tentang dilema etika dan bujukan moral Bu ya. Oh ya, insya Allah. Ya, bagus sekali Bu ya. Nah sekarang Bu ya, selama ini Bu ya, Ibu dalam mengambil keputusan apa yang Ibu lakukan Bu? Kita sebelum mengambil keputusan itu, yang bersangkutan, misal dia itu punya masalah, kita panggil secara empat mata, kita selesaikan di ruangan tertentu atau di kantor. Ya, terima kasih. Nah sekarang langkah-langkahnya itu Bu, langkah dalam Ibu memilih keputusan yang menjadi dilema tadi dalam satu masalah, apa saja Bu langkah-langkahnya? Pertama kita panggil dulu yang bersangkutan, Ya. terus kita cari kemufakatan, kita selesaikan dengan hati yang ikhlas dan kepala yang dingin. Ya, bagus sekali Bu. Itu jadi inspirasi untuk yang lain juga Bu ya. Nah sekarang dari langkah yang Ibu pilih dalam pengambilan keputusan, langkah apa yang menurut Ibu efektif Bu? Kita mengambil keputusan itu tidak bisa kita selesaikan sendiri. Jadi kita panggil dulu ketua komite, guru-guru, serta staf yang ada di sekolah kita. Bagus. Ini dalam apakah dalam pengambilan keputusan Bu ya? Itu siapa-siapa Bu? Apakah Ibu pernah melibatkan orang lain? Misal apa guru atau siapa Bu ya? Nah dalam pengambilan keputusan siapa-siapa Bu yang terlibat membantu Ibu dalam dalam memilih keputusan? Ya itu tadi Ya. ketua komite, Ya. guru-guru, beserta staf yang ada di sekolah kita. Nah, dalam pengambilan keputusan apa tantangan yang Ibu pernah hadapi Bu? Oh ya, itu kalau dalam mengambil keputusan itu sudah pasti penuh dengan tantangan, tapi semuanya itu harus kita selesaikan dengan tangan terbuka, harus hati yang ikhlas dan kepala dingin, supaya apa yang kita cita-citakan atau yang kita musyawarahkan dapat selesai dengan baik. Bagus sekali Bu. Nah sekarang Bu ya, dari diskusi yang kita lakukan ini, pelajaran apa saja Bu ingin dapatkan Bu setelah obrolan ini? Ini alhamdulillah itu merupakan suatu pelajaran yang sangat baik bagi kita. Berarti dalam sesuatu pekerjaan itu semuanya harus kita selesaikan dengan musyawarah untuk mencari kemufakatan. Untuk mengkonfirmasi jika ada masalah tadi Bu ya, Iya. jangan sampai ada kita berpikir ini salah tapi yang bersangkutan tidak merasa salah Bu ya. Iya benar. Ya. Terima kasih Bu atas obrolan. Maaf ya, waktu sebentar. Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu ya. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya ada tugas Bu dari CGT Bu ya. Saya angkatan 7. Nah, dalam tugas itu tentang kepala sekolah mendapat dilema sebuah pilihan Bu. Oh iya. Nah, saya ingin berbagi cerita Bu ya, bagaimana pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang menurut Ibu dilema. Nah, yang pertama Bu ya, akan saya tanyakan, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi suatu masalah? Apakah masalah itu bujukan moral atau dilema etika? Kalau Ibu bagaimana? Oh, kalau saya dalam mengidentifikasikan yang mana itu dilema etika dengan bujukan moral itu dapat dilihat dari kalau dia benar sama benar atau lawannya benar, dia termasuk dilema etika. Sedangkan kalau dilihat dari atau salah atau benar, dia termasuk ke bujukan moral. Oh, gitu Bu ya. Iya. Ya, bagus. Nah, sekarang ini Bu ya, kalau dalam mengambil keputusan Bu ya, bagaimana selama ini Ibu lakukan? Yang Ibu Yang saya biasanya saya melakukan mengidentifikasikan masalah terlebih dahulu, kemudian mengumpulkan fakta atau datanya, kemudian cari solusi sesuai dengan pertimbangan. berarti dengan mengumpulkan fakta-fakta tadi Bu ya, jadi fakta dikumpul- dulu. Ya. Nah, sekarang langkah-langkahnya Bu yang ingin saya tanyakan, apa langkah dalam mengambil keputusan itu Bu? Dengan cara mempelajarinya terlebih dahulu, kemudian
kapan terjadinya dan siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya, terus menemukan kedua belah pihak, Iya. terus untuk konfirmasi, kemudian cari solusi. Wah, gitu. bagus langkah-langkahnya ya. Mm. Nah, dari langkah-langkah yang Ibu lakukan itu, yang paling menurut Ibu efektif itu yang mana, Bu? Yang paling efektif itu biasanya ya Pak ya, kami melakukan musyawarah. Wah, Ya. di rata-rata memang melakukan musyawarah. Musyawarah antara dewan guru Ya, dan memang yang lainnya. berarti kebanyakan dalam memecahkan suatu pilihan masalah itu dengan musyawarah, Bu ya. Iya, musyawarah lebih dipilih gitu. Nah, di dalam melakukan musyawarah tadi, di dalam mengambil putusan ya, Mm. apa sih tantangan yang Ibu hadapi? Setiap pilihan keputusan itu kan berat ya Pak ya. Iya. Tentunya itu pasti ada tantangan atau resiko. Oh, jadi resiko yang Ibu Iya. maksud tantangannya, Bu ya. Ya, resiko dari setiap keputusan itu mempunyai resiko gitu. Nah, sekarang ini Bu, apakah dalam Ibu mengambil keputusan itu hanya sendiri, Bu ya? Nah, jika seandainya Ibu ada partner atau berkolaborasi, siapa-siapa Bu yang turut membantu dalam Ibu mengambil keputusan? Iya. Di sini kami kalau mengambil keputusan itu harus kolaborasi ya Pak ya, Ya. dengan dewan guru, komite, terus Orang tua orang murid? tua murid Oh, juga jadi terlibat. jadi Ada semua paguyuban terlibat? juga Pak. Oh iya sih. Ya. Iya. Jadi semua terlibat Bu ya, sehingga Iya, mengambil iya. keputusan yang musyawarah tadi Bu ya. Iya. Nah, sekarang saya sudah mengerti bagaimana cara Ibu mengambil keputusan. Memang hampir rata-rata sama Bu ya. Nah, sekarang apa makna yang Ibu peroleh dari hasil diskusi kita hari ini? Yang bisa dipetik dari hasil diskusi kita Pak ya, Iya. setiap keputusan atau untuk mengambil Ya, untuk mengambil keputusan. keputusan itu jalan terbaik yaitu dengan cara musyawarah. Iya, bagus sekali. Iya. Memang kebanyakan musyawarah itu Bu. Karena supaya kita tidak ada simpang siur atau kesenjangan tadi Bu ya, Ya, untuk mengkonfirmasi sambil musyawarah dan kita dengan dapat. musyawarah lebih efektif Iya, gitu. benar sekali Bu. Itu saja Bu ya. Iya. Terima kasih atas waktunya Bu. Akhirnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi